sebelum itu Bapak absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Bayu, Radit, Ilham, Simon. Oke, alhamdulillah semuanya bisa hadir pada kesempatan kali ini. Dan masih tetap semangat ya. Oke, karena semangat itu adalah merupakan salah satu kunci kesuksesan. Di sini pertama, kalian ada yang di sini pasti masing-masing kalian punya TV ya di rumah ya. Kira-kira kenapa Ilham? Ada di rumah ya. Nah, kira-kira TV yang ada di rumah kalian dengan TV yang ada di depan kalian ini perbedaannya apa? Di rumah saya mah TV-nya jadul Pak, kecil ukurannya. Jadul, kecil. Oke, ada yang lain mungkin? Ada Pak. Dari harganya Pak. Harga. Oke, ada lagi yang lain? Berapa sama aja. Oke, betul ya yang salah satu teman kalian sebutkan tadi, salah satunya ukuran ya, menyangkut dengan ukuran. Nah, di dalam pembelajaran hari ini juga kita akan membahas tentang alat ukur presisi. Nah, di sini sebelumnya ada yang tahu atau ada yang pernah melakukan pengukuran sebelumnya menggunakan alat ukur? Berapa? Boleh dari KM-nya lagi dulu ya. Saya mengetahui alat ukur dari yang pertama mistar Pak, Mistar, lalu meteran baju Pak, veteran baju, nyala sorong Pak, jangka sorong, sama gauge Pak. English. Oh, bagus ya. Terima kasih Radit, jawabannya tepat. Boleh yang lain ada lagi? Ya juga sama sih Pak. Oh, sudah disebutkan oleh Radit. Pakai penggaris. Oke. Nah, betul sekali ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang alat ukur presisi, yaitu salah satunya jangka sorong. Nah, jangka sorong ini tuh bisa digunakan untuk mengukur skala dengan tingkat kepresisian yang tinggi. Sebagai salah satu contoh, kita ambil contoh pengukuran. Oke, ini adalah merupakan salah satu contoh pengukuran. Di sini sebelumnya ada yang pernah menggunakan jangka sorong ya, selain Radit tadi. Ada yang sudah pernah melakukan pengukuran dengan jangka sorong? Belum Pak. Oh, belum terlalu paham. Oke, belum mengetahui ya. Ini untuk angka yang di atas itu apa, angka yang di bawah itu apa. Mungkin Radit bisa menjelaskan kepada teman-temannya. Ya Pak, jadi angka yang di atas itu untuk menentukan bilangan utama. Ini bilangan utama. Ya, kalau yang di bawah untuk tingkat ketelitiannya sampai ke bilangan desimalnya Pak. Oke, tadi Radit sudah menyebutkan bilangan asli dan bilangan desimal ya. Nah, fungsinya itu kita buktikan di sini. Jika untuk pengukuran itu penyebutannya adalah dengan yang pertama ada bilangan asli terlebih dahulu dan bilangan desimal setelahnya. Di sini Radit bisa menyebutkan untuk bilangan aslinya berapa dan bilangan desimalnya berapa. Nah, untuk bilangan desimal ini tuh kita lihat di poin yang garisnya sama ya, sejajar seperti itu. Apakah Radit bisa? Bisa Pak, saya ingin mencoba. Jadi untuk yang tertampil di sini angkanya adalah 74 ya, karena garis yang 0 di bawah telah melebihi angka setelah 7 setelah 4 kali Pak. Nah, untuk bilangan minusnya karena yang sejajar garis keempat dari angka 0, maka disimpulkan 74,4. Oke, betul sekali yang dikatakan Radit ya. Terima kasih, jawabannya sudah benar. Tadi juga Radit menyinggung nih tentang skala nonius ya, skala utama dan skala nonius.
kita lanjut ke alat ukur jangka sorong. Nah, alat ukur jangka sorong ini tuh bisa diperhatikan ya saat saya memperagakan. Ini bisa diukur, bisa diperagakan. Yang pertama seperti ini. Ini untuk mengukur apa? Ada yang tahu? Ya Pak, Ya, boleh Bayu. untuk mengukur diameter luar Pak. Diameter luar, benar. Terus setelah itu bisa mengukur ini juga seperti ini. Kalau itu teh diameter dalam ya Pak. Diameter dalam, betul, Ilham. Dan yang terakhir seperti ini. Ada yang tahu untuk mengukur apa? Mengukur kedalaman Pak. Kedalaman, betul, Simon. Ya. Tadi masing-masing kalian sudah menyebutkan ya fungsi-fungsi dari jangka sorong. Ada yang bisa mereview kembali untuk ini apa? Apa saja yang bisa diukur dengan jangka sorong? Boleh Pak saya. Boleh, Ilham, terlebih dahulu. Saya ke depan Pak. Ya, silakan Ilham. Sambil disebutkan dan dijelaskan kepada teman-temannya ya. Jadi ini untuk mengukur diameter luar, ini untuk mengukur diameter dalam, dan ini untuk kedalaman. Oke, terima kasih Ilham. Sudah betul ya. Namun ada salah satu yang perlu diluruskan saat pengukuran, perlu tegak lurus ya. Oh, Dan siapa? penglihatan itu lurus dengan apa yang diukur, benda yang diukur ya. Oke, selebihnya sudah itu. Terima kasih. Oke, setelah tadi kita membahas tentang cara membaca hasil pengukuran dari jangka sorong, sekarang kita beralih ke nama-nama komponen pada jangka sorong. Bisa diperhatikan di sini. Pak, mau izin ke toilet boleh? Oh, kenapa? Mau izin ke toilet? Oh, boleh, silakan. Nah, kita bisa tolong diperhatikan ya untuk gambar di depan kalian. Di sini ada alat ukur jangka sorong, gambar alat ukur jangka sorong. Kira-kira dari kalian ada yang tahu ini untuk nomor pertama dinamakan apa? Rahang dalam, Pak. Oke, rahang dalam, betul Radit. Nah, yang kedua di sini ini tuh digunakan untuk supaya setelah kalian mengukur itu tidak bergeser, ukuran itu tetap. Kira-kira di dalam pilihan tabel ini, daftar tabel, bisa ada yang bisa menyebutkan ini nama komponennya itu apa? Ya Pak, pengunci Pak. Tadi Bayu, Ya. pengunci. Pengunci Pak. Betul sekali. Terima kasih Bayu, betul jawabannya. Dan yang ketiga, ini kita sudah lakukan tadi ya. Ini seperti ini. Ini untuk mengukur ini. Nah, kira-kira namanya itu komponennya namanya apa? Rahang utama Pak. Rahang utama, betul. Simon ya. Ya. Terima kasih Simon. Yang keempat ini bisa ini ya bergeser ke kanan ataupun ke kiri. Kira-kira dalam tabel ini nama komponen tersebut apa? Rahang geser. Hah? Rahang geser. Rahang geser, betul. Rahang geser ya. Ini untuk nomor 4. Dan nomor 5 dan 6 ini kan sama nih angka-angka. Tadi sudah dijelaskan juga oleh teman kalian. Kira-kira ada yang bisa jawab? Nomor 5 tes skala minus. Ya, sorry. Gimana? Nonius. Skala nonius. Nomor 5. Skala nonius mungkin ya. Nonius. Oke. Yang keenam Pak, skala utama Pak. skala utama, betul. Yang terakhir nomor 7 berarti ini
tinggal tersisa huruf. Oke. Nah, setelah itu saya akan memperagakan cara mengukur ya, mengukur benda kerja. Ini ada mandrel, saya punya satu buah mandrel. Ya, saya akan mengukur diameter luar. Bisa diperhatikan ya, Ilham, jangan ngobrol dengan temannya. Nah, saya peragakan seperti ini. Langkah pertama, ini langkah kedua, seperti ini. Ini langkah ketiga, dan ini langkah keempat. Jadi totalnya ada 4 langkah ya. Ada yang bisa memperagakan kembali sembari menyebutkan dan menjelaskan kepada teman-temannya seperti itu. Radit mau ya? Saya mau Pak. Boleh, Radit, silakan ke depan Radit. Terus memperagakan kepada teman-temannya. Oke teman-teman, jadi Oke, lihat ya. yang tadi diperagakan oleh Bapak itu adalah yang pertama kita harus menggeser arahan gesernya melebihi diameter yang akan diukur. Langkah keduanya menggeser kembali sampai menjepit benda kerja. Lalu langkah ketiga adalah mengunci ini agar dimensinya tidak berubah. Lalu yang keempat membacanya harus tegak lurus terhadap mata kita agar hasil pengukurannya akurat. Paham teman-teman? Paham teman-temannya? Oke. Terima kasih Radit, jawabannya sangat bagus. Setelah itu, setelah diameter luar, kita beralih ke mengukur diameter dalam. Ini caranya, Simon bisa diperhatikan. Ini yang pertama kita seperti ini, yang kedua seperti ini, ketiga seperti ini, dan keempat seperti ini. Oke, ada yang bisa memperagakan seperti yang tadi disampaikan? Oke, Bayu, boleh Bayu disebutkan, dijelaskan kepada teman-temannya. Pak, untuk caranya yang pertama rahang dalam digeser terlebih dahulu sampai dengan pas dengan diameter dalam suatu benda, Pak. Setelah itu kunci terlebih dahulu supaya tidak bergerak, lalu dibaca tegak lurus, Pak. Oke, baik, terima kasih Bayu. Tadi Bayu memperagakan 3 langkah ya, Ya, yang Pak. seharusnya itu 4 langkah. Oke, saya jelaskan kembali. Yang pertama dalam kondisi mepet jangka sorong. Yang kedua kita menggeser ke arah kanan sampai mentok. Yang ketiga kita mengunci. Dan keempat kita lakukan langkah perhitungan, cara membacanya gitu ya. Oke, selanjutnya perhatikan yang saya peragakan untuk mengukur diameter, untuk mengukur kedalaman benda ya. Seperti ini, lalu seperti ini, lalu seperti ini. Oke, ada yang bisa? Nggak bisa? Oke, ada yang bisa, mungkin temannya boleh dibantu? Baik, saya Pak, mau Pak. Boleh. Jadi yang pertama posisikannya kasar sampai sepanjang mungkin. Lalu yang kedua menetapkan yang akan diukur, lalu menggeser sampai ke bagian belakangnya kasarnya menyentuh ke benda. Nah lalu mengunci dan terakhir membaca, terus juga lurus terhadap mata. Oke, Gitu, Pak. betul sekali ya. Sudah 4 langkah juga. Terima kasih Radit. Berarti sudah benar-benar paham. Setelah itu ada yang bisa menjelaskan kembali apa yang sudah dijelaskan untuk mengukur menggunakan jangka sorong seperti itu.
bingung mungkin di mana? Cara menjelaskannya saja tapi kalau makainya udah paham. Oh, sudah paham cara penggunaannya ya. Mungkin agak bingung di nyusun kata-katanya ya. Oke, ada yang bisa menjelaskan mungkin selain Simon? Boleh dibantu teman-temannya. Bayu mungkin bisa? Itu untuk ketiga cara pengumpulan maksudnya Pak atau bagaimana? Ya, Diulang lagi Pak ya Pak? ya, Baik, jadi jelaskan boleh di sini Pak? boleh. Oke, yang pertama untuk mengukur diameter luar caranya yaitu rahan geser terlebih dahulu. Setelah itu lalu rahan geser dipaskan terhadap diameter luar suatu benda yang kedua. Terus langkah ketiganya dikunci terlebih dahulu supaya tidak bergerak lagi ukurannya. Lalu yang keempat itu dibaca tegak lurus Pak. Ya. Itu untuk diameter luarnya Pak. Oke. Lanjut diameter dalam. Oke, untuk diameter dalamnya Pak, caranya tidak jauh berbeda, yaitu geser terlebih dahulu rahang dalamnya, lalu maaf Pak, dimasukkan terlebih dahulu ke dalam diameter dalamnya, Ya. lalu digeser rahang dalamnya hingga pas untuk diameter dalamnya. Lalu yang ketiga dikunci terlebih dahulu. Setelah itu baru dibaca tegak lurus Pak. Oke. Itu untuk diameter dalam Pak. Lalu untuk kedalaman caranya digeser terlebih dahulu untuk jangka sorongnya sepanjang mungkin, lalu dimasukkan terhadap kedalaman sampai menyentuh permukaan Pak, permukaan bendanya, lalu digeser jangka sorongnya sampai mengenai atas-atasnya Pak. Setelah itu dilakukan kunci maksudnya, lalu dibaca secara tegak lurus Pak. Oke. Terima kasih. Boleh applause dulu ya buat Bayu. Terima kasih Bayu sudah betul. Berarti Bayu juga sudah paham ya bagaimana langkah-langkahnya. Apakah Ilham dan Simon yang tadi sudah paham? Sudah paham. Oke. Selanjutnya mungkin materinya tadi cukup sekian ya. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah dipelajari pada materi pembelajaran kita hari ini? Saya mungkin pas sedikit ya, Boleh. itu memiliki beberapa fungsi pengukuran. Yang pertama bisa mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman. Kedalaman. Oke. Selain itu ada lagi? Di jangka sorong juga ada beberapa bagian, yaitu ada geser, terus ada rahang utama, ada rahang dalam, ada juga pengunci, ada probe, terus untuk angka-angkanya ada skala utama sama skala minus. Oke. Baik. Cukup ya, Ilham? Cukup lagi. Oke. Terima kasih sudah disimpulkan ya tadi oleh Ilham, jawabannya sangat baik. Oke. Di sini sebelum saya tutup, tolong teman-teman di sini sebelum itu ada yang ingin ditanyakan tentang terkait materi ini? Cukup ya. Tidak ada yang ditanyakan? Oke. Untuk minggu depan kita masih membahas tentang pengukuran, namun kita menggunakan micrometer stroke ya. Saya harap teman-teman semua bisa membaca terlebih dahulu tentang micrometer stroke agar waktu pembelajaran kita bisa lebih paham ya. Oke, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Boleh ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baik, untuk semuanya, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya dari anak-anak semua.
saya.